Saya Heni Meliani, saya adalah seorang anak petani. Asalnya dari Desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara. Plakadiohis ya. Ya. Plakadiohis itu adalah pembeku lateks. Boleh nih cerita nih, apa sih yang menjadi dasar pemikiran gitu, membuat inovasi itu? Mayoritas pun pencaharian di Kabupaten Pali ini adalah petani. Petani karet ya? Ya, Nah, sebelum adanya pembeku lateks berbahan kimia yang digunakan sekarang, dusun itu menggunakan pembeku lateks alami. Namun, semakin mereka menggunakan ubi gadung tersebut, pengelolaannya mereka gunakan itu menggunakan cara yang lama. Nah, dari situ banyak komplain dari para pengepul atau pembeli getah karet di desa-desa. Karena kualitas dari getah karet yang menurun, setelah dijual kembali itu harganya menurun. kalau kita ngomongin karet ini kan terus terang saja melihatnya juga apa namanya agak gimana ya, apalagi petani karet kita memang sekarang ini juga dengan harga yang sangat fluktuatif ya. Iya. Luar biasa itu, jadi dia naik turunnya itu cepet gitu. Iya. Bahkan sekarang malah justru lebih banyak turunnya itu. Nah, menurut kamu apa sih yang mesti dari sudut pandang kamu ya, selaku ini apa namanya itu mahasiswa gitu, supaya nanti karir kita ini menjadi apa, bisa meningkatkan lagi ya kesejahteraan petani kita. Oke, jadi karet itu semakin kualitas dari karet itu, semakin dia murni karet tersebut, maka harganya pun akan tinggi. Jadi karet di Kabupaten Pali ini jika ingin bagus, petani harus bisa membuat karet itu semurninya karet. Jangan ada bahan campuran apapun, baik itu sisa pahatan ataupun kayu dari mereka menyadap, kemudian bahan-bahan lainnya. Jadi murni dari karet itu sendiri tanpa ada campuran lain. Pertanian itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya kan agriculture. Ya. Culture di ujung. So we talking about culture. Culture itu budaya. Budaya. Yes. Jarang-jarang nih sebenarnya anak muda yang mau istilahnya itu menggali potensi lokal, sumber daya lokal. Rata-rata kan mikirnya lebih modernisasi kan, chemical, sintetik gitu kan. Ini baru dapat cerita nih kemarin. Jadi kemarin waktu ada kita apa namanya diskusi ya di komunitas organik nih. The problem is, jadi masalahnya adalah karena sekelilingnya itu masih belum menerapkan pola yang sama, jadi dia kelihatan gemuk sendiri gitu. Tools, peralatan ataupun bahan-bahan organik juga untuk ininya. Dan apa yang kamu lakukan mungkin bisa jadi solusi ya, Puspa Gubin ini. Ini sebenarnya saya bertanya-tanya sih dari tadi. Kamu tuh kan kemarin bikin plakadiohis. Dari ubi gadung kamu jadikan pembeku lateks. Ini kan kemudian ada juga sekarang buah bintaro kamu jadikan Puspa Gubin ya, menjadikan pengusir tikus. Ini kalau kita ngomongin ini semua, rata-rata kan dia kan chemical engineering ya. Jadi dia bagaimana apa bahan-bahan yang mengandung unsur kimia tertentu kamu buat untuk apa namanya itu digunakan di kehidupan sehari, baik itu bagi petani, baik untuk rumah tangga segala macam. Ini yang saya bertanya-tanya nih, kamu kuliah tarbiyah ini ngapain? Padahal bukan saya ini ya, bukan saya bermaksud bahwa kuliah tarbiyah nggak baik, tapi maksudnya passion yang kamu lakukan yang terkait inovasi ini kan rata-rata dia berlatar belakangnya chemical, kimia gitu kan. Teknis kimia, kamu memahami itu, kemudian kamu buatkan inovasi yang bisa digunakan nih oleh orang banyak. Tapi secara background yang kamu ambil ini tarbiyah. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Indahnya Pali. Kita hari ini ada di segmen Ruang Podcast Indahnya Pali. Ruang Podcast ini menghadirkan tokoh-tokoh yang akan menginspirasi kita semua terkait dengan aktivitas yang dilakukan di bidangnya masing-masing. Kita pada hari ini
kedatangan tamu yang masih muda, dia seorang mahasiswi, punya inovasi dan sangat tertarik sekali dengan mengembangkan inovasi yang dilakukan yang sangat dekat dengan lingkungan dan kearifan lokal, terutama di Kabupaten Pali ini. Please welcome Henny Meliani. Apa kabar nih, Hen? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Ya. Masih kuliah ya? Masih. Oke. Coba Hen cerita deh, kita pengen kenal Henny nih. Henny ini sekarang aktivitasnya di mana, kemudian asalnya dari mana, dan minatnya kemana ini? Silakan. Oke, saya Henny Meliani. Saya adalah seorang anak petani, jadi orang tua saya itu petani. Oke. Sekarang itu aktif kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Untuk kesibukan lain selain berkuliah, saya juga ikut bekerja sama bersama kakak saya mengelola bisnis rumahan, yaitu berupa snack-snack atau cemilan. Jadi pendapatan didapat dari situ. Kemudian selain itu, saya juga mendapatkan beasiswa prestasi dari Pali. Jadi untuk mendukung pendidikan saya. Oke, jadi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ya? Ya. Itu di mana tuh sekolahnya? Itu di Muara Enim. Di Muara Enim? Ya. Kamu asalnya dari? Asalnya dari Desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara. Penukal Utara? Ya. Oke. Tadi ngomongin masalah mendapatkan beasiswa berprestasi dari mana tuh? Dari Kabupaten Pali ini sendiri. Dari Pemda ya? Iya, dari Pemda. Dari Pemda Kabupaten Pali. Ya. Untuk beasiswa kuliah di Sekolah Ilmu Tarbiyah tadi ya? Iya. Oke. Kemarin Henny ikut lomba inovasi daerah. Iya, kemarin. Masuk kategori pelajar dan mahasiswa dan menjadi terbaik satu di bidang itu. Kalau nggak salah itu inovasinya Plakadiohis ya. Iya. Plakadiohis itu adalah pembeku lateks. Boleh nih cerita nih, apa sih yang menjadi dasar pemikiran gitu membuat inovasi itu? Oke, jadi sebelumnya saya itu kan terlahir dari keluarga petani. Keluarga petani ya. Mayoritas pun pencaharian di Kabupaten Pali ini adalah petani. Petani karet ya. Iya. Nah. Sebelum adanya pembeku lateks berbahan kimia yang digunakan sekarang, itu masyarakat di desa-desa bahkan di dusun-dusun itu menggunakan pembeku lateks alami berupa ubi gadung. Oke. Ya. Namun semakin mereka menggunakan ubi gadung tersebut, pengelolaannya mereka gunakan itu menggunakan cara yang lama. Ya, dengan cara memarut langsung, kemudian diaplikasikan ke getah lateks. Nah, dari situ banyak komplain dari para pengepul atau pembeli getah karet di desa-desa. Mereka komplain karena kualitas dari getah karet yang menurun, sehingga setelah dijual kembali itu harganya menurun. Karena kualitasnya turun ya? Karena kualitasnya itu turun. Dari petani pun, karena kualitas getah karet yang turun, otomatis harganya pun ikut turun. Ya, dari situ terjadi yang namanya penurunan ekonomi. Jadi nilai ekonomisnya jadi turun ya? Iya. Kemudian dari situ saya melihat bahwasanya, oh ternyata ubi gadung ini yang digunakan sebagai getah lateks itu adalah air patinya atau ekstrak air dari ubi gadung tersebut. Sehingga muncullah ide untuk mengambil ekstrak dari ubi gadung itu, kemudian yang nantinya akan diaplikasikan ke getah karet. Sehingga ampas-ampas ataupun ubi gadung yang sudah tidak digunakan itu nantinya tidak bercampur ke getah karet. Jadi kualitasnya juga makin baik ya? Iya. Karena konsentrasi daripada lateksnya menjadi tinggi. Iya. Tidak ada bahan campuran yang tadi sisa-sisa gadung itu melalui pengekstrakan. Jadi yang kamu lakukan itu adalah yang selama ini digunakan ubi gadungnya dipotong-potong langsung dicampurin gitu ya. Sekarang ini diekstrak dulu sehingga nanti sisa daripada ubi gadung itu nggak tercampur di dalam getah karet itu, dan dia juga menjadi lebih meningkat ya ininya, kualitasnya. Ya, kualitasnya. Nilai ekonomisnya juga lebih baik. Iya. Oke.
artinya itu sudah lama diaplikasikan ya, secara apa namanya itu lokal juga banyak yang ini. Tinggal yang kamu lakukan adalah mengubah itu ya, mengubah menjadi ekstrak tadi. Oke. Begini, kalau kita ngomongin karet ini kan terus terang saja melihatnya juga apa namanya agak gimana ya. Apalagi petani karet kita memang sekarang ini juga dengan harga yang sangat fluktuatif ya. Iya. Luar biasa itu. Jadi dia naik turunnya itu cepet gitu. Iya. Bahkan sekarang malah justru lebih banyak turunnya itu. Nah, menurut kamu apa sih yang mesti dari sudut pandang kamu ya, selaku ini apa namanya itu mahasiswa gitu, supaya nanti karet kita ini menjadi apa, bisa meningkatkan lagi ya kesejahteraan petani kita, itu gimana ya kira-kira? Oke, jadi karet itu semakin kualitas dari karet itu, semakin dia murni, karet tersebut, maka harganya pun akan tinggi. Karena apa? Kebanyakan dari petani karena kurangnya edukasi, mereka mencampurkan, kalau bahasa dari dusun kami itu tatal atau apa serbuk gergaji? Pahatan. Oh, pahatan. Ya, sisa pahatan yang mereka itu sadap, mereka masukkan ke dalam sayak atau wadah. Oke. Iya. Mereka masukkan sehingga kan yang tadinya karet itu murni, ada campuran bahan kayu. Dari si pohon karet tersebut. Nah, dari situ otomatis kan ada campuran, bukan lagi karet murni. Sehingga kan penurunan ekonomi pun terjadi. Karena harga dari karet tersebut pun menurun sesuai dengan kualitas yang ada. Jadi menurut pandangan saya, bagaimana agar petani karet ini bisa meningkat ekonomi baik pun kualitas karetnya, itu dari kesadaran ataupun dari pengupgradean dari petani itu sendiri. Petani harus bisa merubah pola pikir yang lama, merubah cara mereka yang lama, bahwasanya karet kita di kabupaten ini kan melimpah banyak. Apalagi mayoritas mata pencaharian adalah petani karet. Jadi karet di Kabupaten Pali ini jika ingin bagus, petani harus bisa membuat karet itu semurninya karet. Jangan ada bahan campuran apapun, baik itu sisa pahatan ataupun kayu dari mereka menyadap, kemudian bahan-bahan lainnya. Jadi murni dari karet itu sendiri tanpa ada campuran lain. Oke. Ini pandangan optimis mahasiswa ini, menggebu-gebu. Oke. Begini. Kalau kita bicara tentang pertanian itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya kan agriculture. Culture di ujung. So we talking about culture. Culture itu budaya. Yes. Jadi yang terjadi memang ada semacam apa namanya itu? Ada semacam apa ya istilahnya itu? Ketidakpercayaan mungkin ya. Awal mula mungkin pencampuran ini tidak sengaja gitu. Bisa jadi dia tidak sengaja. Tadi yang dibilang tadi tatal kan mungkin kemasuk karena mau ngambilnya lagi dia udah kadang-kadang kan dia langsung dibekukan di situlah ya. Jadi itu juga masuk dan ternyata memberatkan, artinya memberatkan timbangan gitu kan. Jadi dapatnya ini banyak. Mungkin pada saat awal-awal yang beli nggak nyadar gitu kan. Tapi nanti di pabrik segala macam kan itu kan biasanya mereka punya apa ya namanya hammer mill kalau nggak salah di pabrik itu yang bisa di fresh. Apa namanya tuh dia istilahnya itu membuka semua. Jadi kayak di hammer kayak di palu gitu. Nanti karetnya itu buyar, itu ketahuan tuh isi di dalamnya tuh ada banyak macam-macam. Nah, inilah yang akhirnya pabrik itu menimbulkan ketidakpercayaan artinya. Nah, ketidakpercayaan ini menjadi stigma artinya. Oh, dari ini nih misalnya daerah A, daerah B, wah itu udah pasti ada tatalnya segala macam. Jadi grade-nya di mata mereka itu sudah rendah. Karena mereka mengukur juga misalnya dari satu pikul, kalau kita pikulan ya. Satu pikul berapa persen yang isinya lain itu, ya itu dihitung dan dihargai berdasarkan itu. Nah, inilah yang akan sulit itu ketika pun nanti kesadaran. Makanya ini butuh
butuh apa ya, kesadaran bersama ya, kita membangkitkan kesadaran dan anak-anak muda seperti Heni yang mungkin nanti akan apa namanya ikut serta ya, kita membuat itu supaya kadar karet kering itu lebih meningkat dan kita juga bisa menjamin itu. Jadi butuh banyak apa support dari yang lain termasuk juga pemerintah ya, bagaimana dia juga ini apa namanya itu menciptakan suatu ekosistem yang tadi yang apa namanya itu berproses menjadi lebih baik di ini kan. Nanti kamu ke depan tuh pasti ditagih tuh bagaimana caranya ini. Karena sekarang kan sudah ngomongin Plakadiohis, ada inovasi yang berangkat dari kearifan lokal. Yeah. Oke. Jarang-jarang nih sebenarnya anak muda yang mau istilahnya tuh menggali potensi lokal, sumber daya lokal. Kayak tadi kamu ngomong bahwa ubi gadung digunakan sebelumnya gitu kan, rata-rata kan mikirnya lebih modernisasi kan, chemical sintetik gitu kan, yang bisa sintetis. Kayak sekarang kan ada asam sulfat, asam semut ya, yang digunakan itu ada asap cair juga ini, tapi juga semuanya harus di ini. Oke, saya mau ngomong ini nih, inovasi kamu berangkat dari kearifan lokal. Ada nggak lagi inovasi yang dilakukan oleh kamu yang apa namanya itu berangkat dari cerita-cerita lokal itu, dari lokal kita? Ada inovasi yang saya baru ciptakan, itu yang namanya Puspagubin. Puspagubin, apa tuh Puspagubin? Pengusir tikus dan pestisida hama gudang. Oke, itu apa tuh? Dari Bapak maksudnya dibikinnya? Oh, itu dibikin dari buah bintaro. Jadi buah bintaro itu kan pemanfaatan di Kabupaten Pali itu kan sangat minim, bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali. Buah bintaro itu buah bintaro. Kayak gimana Bu? Jadi buah bintaro itu jika ingin melihat miripnya itu mirip pohonnya itu mirip pohon mangga. Oke. Ya. Buahnya? Buahnya itu bulat. Oh, buahnya bulat. Bulat seperti telur. Oke. Ini dia kayak mangga juga atau kayak apa namanya, kayak alpukat apa kayak gimana tuh ininya, isinya dalamnya tuh? Untuk isi dalamnya itu lebih ke kayak alpukat tapi berserat. Oh, ada serat-seratnya? Iya, ada serat. Kenapa dia efektif mengusir tikus? Apa yang ada di dalam buah itu? Jadi setelah di sini kan sebelum saya menciptakan suatu inovasi, tentunya membaca dulu referensi-referensi ataupun penelitian sebelumnya. Dan dilihat bahwasanya buah bintaro itu mengandung alkaloid yang bersifat toksik atau racun. Oke. Nah, racun tersebut bisa digunakan untuk mengusir tikus. Bahkan jika diteliti lagi, kemungkinan bisa untuk membasmi tikus. Nah, dari situlah kemudian dari buah tersebut kan juga memiliki aroma. Jika dicium oleh kita manusia, mungkin tidak begitu tercium aromanya. Tapi untuk tikus sendiri, tikus tidak menyukai aroma dari buah bintaro tersebut. Jadi aroma, kemudian kandungan di dalamnya yang mengandung alkaloid bisa digunakan untuk mengusir tikus. Ya, kenapa di sini saya menyebutnya mengusir tikus? Karena tikus itu kan bagian dari ekosistem. Ya. Ketika tikus dibasmi, otomatis ekosistem di atasnya kehilangan rantai makanan. Ya, jadi dia mengganggu ya. Jadi ketika menggunakan produk Puspagubin ini tidak akan mengganggu ekosistem. Jadi ekosistem itu tetap terjaga. Tikus-tikus tetap hidup, namun tidak berada pada lingkungan yang seharusnya. Oke. Ya. Jadi kamu hanya melokalisir artinya bahwa tikus yang jadi hama rumah tangga itu diinikan. Benar sih, artinya kita juga harus memperhatikan kondisi ekosistem, jangan sampai terganggu. Karena dalam rantai makanan kan di atasnya juga ada ular, ada apa gitu kan, tikus juga ini apa. Jadi masuk dalam ekosistem ketika itu terganggu akan menjadi apa? Menjadi masalah ya di kemudian hari. Aplikasinya gimana itu? Puspagubin itu? Untuk Puspagubin sendiri dalam satu botol itu kan ukurannya itu 800 ml. Nah, 800 ml bisa digunakan untuk 250 ml dicampur dengan 10 liter air. Jadi kamu bikin ekstrak juga itu?
Iya, dibikin ekstrak. Jadi cara untuk membuatnya itu sangat mudah. Jadi petani itu bisa meniru atau menduplikasi. Iya. Dan untuk membuatnya itu tinggal bisa ditumbuk. Dari si buah bintaro itu bisa ditumbuk, dihaluskan atau diparut. Kemudian direndam dengan campuran 5 liter air. Bisa juga ditambahkan dengan bahan-bahan yang biasa digunakan untuk pestisida alami. Jadi bisa dicampur dengan bawang putih. Bawang putih kan memiliki aroma. Iya. Bisa dicampur dengan daun sirsak. Iya. Bisa dicampur dengan daun pepaya dan lain sebagainya. Oke. Jadi dia bisa jadi kayak apa namanya tuh? Pestisida ya, yang mengusir hama ya. Kalau misalnya ini kan dia bentuknya cair nih. Iya. Bentuknya cair. Artinya aplikasinya apa, dia disemprot atau dia disiram, bagaimana itu ininya itu? Untuk aplikasinya sendiri itu dia disemprot. Disemprot di tempat-tempat ini. Kalau misalnya di rumah, artinya di tempat tikus itu ini ya biasa masuk segala macam itu ya, apa gimana? Iya, bisa disemprot di sekeliling rumah. Oh, gitu. Jadi sekeliling rumah itu disemprot atau di bagian-bagian, misalkan di bawah lemari atau di dalam lemari itu bisa disemprot. Oke. Ya. Jadi bukan untuk hama tikus rumah tangga, bagi petani pun juga bisa. Petani jagung, petani padi, petani sayuran itu bisa disemprot. Dengan itu ya? Iya. Ini baru dapat cerita nih kemarin. Jadi kemarin waktu ada kita diskusi ya di komunitas organik nih. Komunitas organik Urja Mulyo itu di daerah Sumberjo Talangobi Utara. Itu kan mereka melakukan pola metode penanaman padi SRI, System Rice Intensification. Jadi dia organik. Ya. Itu sukses. Jadi pertumbuhannya bagus, kemudian juga bulir-bulir padinya gemuk-gemuk. Ya. Artinya dia punya optimis ya petaninya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan biayanya pun menjadi murah. Ya. But the problem is, jadi masalahnya adalah karena sekelilingnya itu masih belum menerapkan pola yang sama, jadi dia kelihatan gemuk sendiri gitu. Ya. Lebih seksi nih di mata tikus. Jadi akhirnya tikus-tikus yang mungkin selama ini di tempat lain itu mengarah ke dia semua. Nah itu menjadi problem nih. Karena dia ini sifatnya pertanian organik, artinya dia harus menggunakan tools, peralatan ataupun bahan-bahan organik juga untuk ininya. Dan apa yang kamu lakukan mungkin bisa jadi solusi ya, Puspa Gubin ini. Karena ketika kita menggunakan racun tikus segala macam, dia udah organiknya menjadi menurun karena ada bahan. Seberapa efektif? Kemudian ketika kita menyemprotkan itu pernah nggak diukur ya? Ini kan semprot nih misalnya, disemprot misalnya pagi atau malam itu. Tikus ini kan biasanya nokturnal ya. Yeah. Dia banyaknya malam yang keluar itu. Nah itu seperti apa dia tahan ininya itu setelah disemprot bisa berapa jam maksudnya? Kalau misalnya kayak obat nyamuk nih ya, obat nyamuk kan biasanya ada 8 jam ya, ketika dia habis dalam lingkaran maka dia tidak bisa mengusir nyamuk lagi. Nah kalau ini gimana nih? Kalau ini untuk penyemprotannya itu sama seperti penyemprotan pestisida seperti biasa. Bisa dilakukan 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Oh dia bertahan sampai selama itu ya? Iya. Artinya ketika dia disemprotkan seminggu atau 2 minggu kemudian dia akan efektif mengusir tikus itu? Dia nggak datang? Iya, dari beberapa referensi yang saya dapatkan, dari penjelasannya pun begitu. Iya. Selama kita menyemprotkan tersebut sudah dari 1 minggu itu kan 2 atau 3 kali, maka dia akan efektif, dia akan bertahan. Oke. Gini deh, supaya nanti kita punya argumentasi yang kuat, kan kita perlu uji nih, Puspa Gubin ini. Nanti coba kita kerjasamakan ya dengan petani padi terutama yang banyak tikusnya. Kalau karet kan mungkin nggak terlalu ya. Kalau padi ini luar biasa nih. Kalau dia sudah menyerang tikus itu bisa gagal panen orang. Yeah. Apalagi kalau ininya banyak.
mau nggak nanti kita coba gitu, kita uji, karena Litbang juga kan penelitiannya juga harus ikut di situ kan. Jadi kita riset pengujian untuk Puspagubin ini seberapa efektif dia mengusir tikus dan berapa lama, artinya sekali semprot itu dia bertahan ya untuk mengusir tikus itu. Bersedia nggak kamu kira-kira itu? Untuk hal tersebut saya sangat bersedia, karena apa? Dalam menciptakan suatu produk, tentunya saya ingin produk saya memiliki manfaat banyak bagi orang lain. Jadi tidak untuk keuntungan pribadi saya, untuk keuntungan kelompok atau keuntungan yang lainnya, baik itu meningkatkan perekonomian di Pali atau bahkan bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia. Artinya kita bisa ini ya, uji itu ya. Dan nanti juga mungkin Litbang juga aplikasinya kita lihat bagaimana dampaknya terhadap pengusiran tikus, dan juga bagaimana kandungan, komposisi segala macam, supaya nanti kita punya, tadi saya bilang bahwa argumentasi kita harus by riset ilmiah kan. Artinya di Puspagubin mungkin di buah Bintaronya referensinya ada, tapi Puspagubin ini kan sudah modifikasi, artinya ada dalam bentuk ekstrak. Nah, berapa nilai kandungan tadi toksiknya terhadap tikus itu, alkaloid yang kamu bilang, kemudian juga aroma apa saja itu kan mungkin kita bisa lihat dari mana datangnya. Ya, makanya Balitbank juga memang punya program dan kegiatan sekaligus juga bertanggung jawab ya untuk pengembangan produk-produk UMKM, terutama di bidang pertanian dan pangan. Karena pertanian dan pangan ini menjadi isu global sekarang ini, kita butuh juga support system ya, termasuk dari kamu yang masih muda nih, mahasiswa ini menghasilkan tadi ada Plakadiohis di karet, sekarang juga ada pengusir tikus yang saya yakin ini bisa jadi ditunggu-tunggu nih oleh petani kita, apalagi itu bisa dengan biaya operasional yang lebih murah kan. Kalau mungkin harus beli racun tikus, banyak petani yang keberatan, karena ini kalau bisa dengan ini nanti ini sudah dihitung-hitung kira-kira nilai ekonomisnya, maksudnya analisa usahanya berapa kira-kira per liter segala macam, ada nggak ininya dari biaya yang kamu keluarkan? Oke, untuk biaya yang dikeluarkan di sini saya menggunakan 3 buah, misal di sini saya menggunakan 3 buah Bintaro. Nah, dari modal yang saya gunakan itu sekitar 50.000. Itu sudah termasuk alat, bahan, atau yang lainnya. Itu jadi berapa liter tuh? Itu jadinya itu sekitar 5 liter. 5 liter ya? Iya. Nah, jadi dengan 50.000 berarti 1 liternya itu kisarannya sekitar 10.000 ya? Iya. Nah, untuk ini. Dan 1 liter itu untuk aplikasi berapa luas itu kira-kira? Sudah dihitung belum? Sudah dihitung. Jadi untuk 1 liter itu di sini kan menggunakan perhitungan di mana 250 liter bisa dicampur dengan 10 liter air. 250 mililiter mungkin ya? Iya. Bisa dicampur dengan 10 liter 10 liter air. Jadi 1/4 liter, 250 ml itu 1/4 liter ya? Iya. Artinya bisa jadi 10. Jadi 10. Kalau 1 liter berarti untuk 40 liter air. Iya. Oke. Jadi 1 berbanding 40. Ya, oke. Jadi memang ini akan lebih luas ya pemakaiannya dengan 40 liter air disemprot itu. Oke, Hen. Kita ngomongin hobi nih. Iya. Kamu punya hobi nggak? Artinya punya yang kamu minati selain tadi, kalau yang tadi kan berkaitan dengan kearifan lokal, kamu angkat menjadi inovasi dan semoga nanti juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau untuk hobi kamu sendiri yang bikin kamu senang itu di mana? Untuk hobi sendiri sebenarnya tergantung situasi dan kondisi kalau hobi. Hobinya tergantung. Iya. Kalau untuk permainan olahraga itu main catur. Itu hobi main catur. Oh, kamu suka catur? Iya. Dan ada juga saya hobi nulis. Oke, kamu bikin tulisan? Iya, bikin tulisan. Itu apa tulisan apa? Tulis ilmiah, apa cerita atau apa? Untuk tulisan itu sendiri kebanyakan itu tutorial. Misal tutorial untuk membuat pede, makanan khas Pali. Oke, kamu bikin itu? Iya, saya upload di Blogger.
di blog. Oh, kamu punya blog? Iya. Dan isinya itu tulisan-tulisan tentang tadi salah satunya pangan khas Pali gitu ya, pede itu ya. Bikin tutorial bagaimana membuatnya. Ya, bagaimana membuatnya, komposisi yang digunakan, bahan-bahan, itu ada saya bikin tulisan di blogger tersebut. Oke, selain itu apa lagi? Ya, isi bloggernya. Selain itu ada juga saya mengangkat atau review dari makanan miso. Miso kita. Miso kita. Oke, di blogger itu ya. Iya. Apa semuanya itu berkaitan dengan kuliner, makanan khas, atau ada hal lain yang dimasukkan di dalam blog? Ada hal lain juga, ada tutorial atau cara-cara. Misalkan menggunakan aplikasi Word di HP Android, karena kan misal mahasiswa itu tidak semuanya memiliki laptop. Oke. Jadi kan jangan sampai laptop itu menjadi kendala untuk membuat tugas. Misalkan membuat makalah, membuat dokumen-dokumen lainnya, jadi bisa menggunakan HP. Ya, jadi walaupun dia lagi di mana, lagi di jalan kan, kalau bikin laptop agak ribet ya. Iya. Kalaupun misalnya punya laptop, dia buatnya di laptop, kalau di jalan, kalau di Android kayaknya lebih ini ya, sampai lebih ringan ya. Kemudian apa namanya itu lebih fleksibel di lokasi manapun. Oke. Jadi semacam apa ya, kayak apa namanya itu aktivitas sehari-hari, apa istilahnya, life hack gitu ya. Jadi dia bagaimana yang selama ini dilakukan orang, ada hal lain sebenarnya yang bisa membantu tuh, untuk tujuan yang sama lalu itu. Oke, jadi sudah bikin blog juga, kemudian juga apa namanya itu hobinya tadi di catur ya. Iya. Pernah dapat prestasi di catur? Kalau prestasi sendiri alhamdulillah pernah, itu juara 3 di Kabupaten Pali tingkat SMA ataupun tingkat usia 16. Oh gitu, ada kejuaraannya dulu? Ada. Ya. Tahun berapa tuh? Itu sekitaran tahun 2019. Oh, baru ya. Ya. Jadi, ada juga untuk tingkat nasional itu pernah dapat juara 8, itu di sekitar tahun 2020. 2020? Iya. Oke, jadi memang di ini ya, pernah ikut kejuaraan juga di catur ya? Iya. Oke. Ini sebenarnya saya bertanya-tanya sih dari tadi. Kamu tuh kan kemarin bikin Pelaka di Hois. Ya. Dari begadung kamu jadikan ini apa namanya tuh pembeku latex. Ini kan kemudian ada juga sekarang buah bintaro kamu jadikan Puspa Gubin ya, jadikan pengusir tikus. Ini kalau kita ngomongin ini semua rata-rata kan dia kan chemical engineering ya. Jadi dia bagaimana apa bahan-bahan yang mengandung unsur kimia tertentu kamu buat untuk apa namanya itu digunakan di kehidupan sehari, baik untuk bagi petani, baik untuk rumah tangga segala macam. Ini yang saya bertanya-tanya nih, kamu kuliah tarbiyah ini ngapain? Padahal bukan saya ini ya, bukan saya bermaksud bahwa kuliah tarbiyah nggak baik, tapi maksudnya passion yang kamu lakukan yang terkait inovasi ini kan rata-rata dia berlatar belakangnya kimia gitu kan, teknis kimia. Kamu memahami itu, kemudian kamu buatkan inovasi yang bisa digunakan nih oleh orang banyak. Tapi secara background yang kamu ambil ini tarbiyah. Kenapa? Oke. Ada cerita. Ya. Dari kuliah sendiri kan sebenarnya mengikuti kemauan orang tua. Oke. Yep. Namun orang tua pun sendiri itu ibaratnya itu sudah opsi yang paling terakhir. Oke. Ya, menyuruh anaknya kuliah di jurusan pendidikan agama Islam. Ya. Nah, jadi orang tua sendiri itu, saya itu pernah lulus SNPTN di Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang, itu jurusan pendidikan fisika. Pendidikan fisika. Ya, namun karena kendala dari ekonomi, balik lagi ke ekonomi, kan orang tua saya itu pekerjaannya sebagai petani. Ya, balik lagi karena latar belakang ekonomi, saya tidak bisa mengambil jurusan tersebut. Ya, karena membutuhkan biaya ya. Ya. Oke. Kemudian dari situ kebetulan kakak saya atau Ayu yang biasa dipanggil di Pendopo atau di Pali, itu berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Oke, jadi ikut. Ya, jadi ikut kakak. Kakak ya. Ya. Ya.
But you happy dengan yang dijalani sekarang? Jujur sebenarnya untuk yang dijalankan dengan jurusan yang saya lakukan itu ada unsur keterpaksaan dari diri saya. Karena apa? Karena saya sudah masuk ke dalam jurusan saya. Jika saya berhenti, maka di situ akan ada rasa sedih dari orang tua. Kemudian uang yang telah dikeluarkan pun di awal itu akan sia-sia ya. Sia-sia. Iya. Oke. Ya, jadi ya apa ya istilahnya itu? Ini pilihan ya artinya. Pilihan yang harus diambil. Ya walaupun memang mungkin sebenarnya kalau melihat potensi luar biasa ini. Paling tidak ini ada dua inovasi yang menurut saya sih bermanfaat sekali ya. Karena ini benar-benar istilahnya bisa punya ada manfaatnya bagi orang banyak, terutama di pertanian, bagi petani. Dan ini juga apa istilahnya itu menurunkan biaya operasional petani kan, yang selama ini tinggi. Karena petani ini kan banyak apa sekarang ini banyak tantangannya, terutama di pemakaian pupuk juga ini terus naik, kemudian juga apa namanya itu ongkos produksi juga menjadi naik. Nah dengan yang kamu lakukan ini, ya ini kan harapannya kan bisa menurunkan biaya operasional sehingga peningkatan pendapatan menjadi lebih baik ya. Oke, mungkin nanti ada jalan lain yang paling tidak ya selain daripada kalau nggak nyampe kuliahnya di ini mungkin bisa ikut kursus atau hal-hal lain. Karena kami juga sebenarnya di Leadbank ini coba menghubungkan artinya satu sama lain yang punya minat yang sama, kemudian juga nanti ada orang yang punya teknologinya, ilmu pengetahuannya segala macam itu, supaya nanti sama-sama punya minat. Di sinilah kita punya proses pembelajaran yang sifatnya informal, nggak mesti formal juga. Saya berharap sih kamu tetap apa namanya tuh tetap fokus dan juga tetap mau artinya berinovasi terutama di bidang tadi saya bilang chemical engineering ini ya, teknik kimia, banyak memang apalagi ini berangkat dari kearifan lokal, berangkat dari apa yang sudah dilakukan, kamu modifikasi supaya dia lebih efektif, artinya menghasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tadi misalnya orang pakai gadung, dipakai begitu saja menjadi apa namanya itu bahan tambahan di situ malah justru menurunkan ini. Nah sekarang kamu ekstrak menjadi dia lebih efektif artinya, dan bahkan lebih cepat artinya kan proses pembekuannya karena ekstrak yang dipakai. Itu juga ada puspa gubin itu juga mengusir tikus yang menjadi hama bagi petani terutama di tanaman pangan. Oke, thank you nih sudah hadir di sini. Kita udah cerita banyak tentang inovasi. Saya berharap kamu tetap terus semangat mengembangkan inovasi maupun juga menciptakan inovasi baru. Saya juga mendoakan supaya blog kamu makin banyak orang yang lihat, karena memang sekarang ini live hack kemudian tutorial segala macam itu menjadi hal yang diminati, terutama untuk anak-anak muda. Ini Pak, selain blog, saya juga bikin konten teratur di YouTube. Oke, itu apa tuh isinya kontennya? Isinya itu biasa ada vlog seharian, kemudian ada tutorial tadi, tutorial untuk menggunakan Word Android dan lain sebagainya. Itu saya share di YouTube. Itu apa channel YouTube-nya kalau boleh tahu? Untuk channel YouTube-nya itu sebenarnya dari semua platform sosial media itu menggunakan nama asli, jadi Henny Meliani. Oke, namamu yang dipakai ya? Iya, nama. Ya bagi rekan-rekan, kalau mau tahu tentang bagaimana kita menghack live gitu, artinya kita mengubah apa namanya itu, mempercepat proses bagaimana tadi ngomongkan Word di Android, kemudian tutorial segala macam, silakan dilihat di channel YouTube-nya Henny Meliani sama blogernya ya. Di blogernya juga nama pribadi ya? Nama pribadi. Sama Henny Meliani. Oke, semoga sukses dengan itu. Amin. Semoga tetap terus menjadi orang yang menebar manfaat ya. Apalagi sekarang masih muda, saya yakin juga ke depannya juga akan banyak hal yang bisa kamu pelajari, bisa kamu ini, dan itu juga ketika memang apa namanya itu passionnya ada, gairah untuk
istilahnya itu menyebarluaskan itu akan lebih baik. Dan jangan lupa kita di tahun 2023 ini ada lomba inovasi daerah lagi. Kalau bisa kamu bisa ikut lagi gitu kan, berkompetisi di lomba inovasi ini, sehingga makin banyak inovasi-inovasi terutama dari pelajar dan mahasiswa yang berkontribusi nanti bagi pembangunan di Pali di segala bidang apapun itu. Mau bidang pertanian, pangan, kemudian teknologi, kemudian bidang pendidikan, dan segala macamnya. Oke, Henny, sekali lagi terima kasih. Sukses dengan kuliahnya, pendidikannya, sukses juga dengan inovasinya, dan aktivitasnya di media sosial untuk menebar manfaat bagi masyarakat. Pemirsa, demikian cerita kita dengan Henny Meliani, mahasiswa yang masih muda yang terus berinovasi dan menciptakan inovasi-inovasi yang insya Allah bermanfaat bagi masyarakat terutama di Kabupaten Pali ini. Sampai jumpa lagi di podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali Bangga siap!